Baik, sebelumnya adik-adik ibu semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengawali kegiatan belajar mengajar pada pagi hari ini, alangkah baiknya salah satu menyiapkan berdoa dulu ya. Siapa sini ketuanya menyiapkan untuk berdoa? Oh iya, pokok mas. Ya, mengawali pembelajaran pada siang pagi hari ini, mari kita berdoa kepada kepada masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Bagaimana kabarnya pagi hari ini anak-anak semua? Ada yang masuk hari ini? Ada. Siapa mas? Siapa kayaknya? Oh ya, alasannya apa? Nggak tahu pak, nggak ada keterangan. Oh baik-baik, saya tulis dulu di absensi. Oke. Pertemuan kali ini kita buka buku halaman 50 ya. Ketinggalan bukunya pak? Aduh, aku itu sering ketinggalan gimana teman mas? Lupa pak. Dua pak. Lima ikut mas gantian aja. Buku saya dua pak. Oke, pertemuan kali ini kita membahas tentang perkembangan kerajaan Islam di Indonesia, khususnya di Jawa. Ada yang tahu kerajaan pertama di Jawa? Angkat tangan apa pak? Angkat tangan dulu boleh. Ini sistem saya. Kalau yang sering menjawab dapat nilai plus dari saya. Dapat nilai plus. Siapa dulu tadi? Oh, sorry. Kerajaan apa mas? Demak pak. Oh ya, betul sekali. Kesultanan Demak ya. Demak. Letak geografis Demak berada di Jawa Tengah, yaitu tepatnya bagian utara. Di muara Sungai Musi. Ibu kota kerajaan Demak yaitu, ada yang tahu? Bukan. Salah. Salah. Enggak ya, jelaskan. Salah itu jauh sekali mas. Melenceng mas. Ibu kota kerajaan Demak yaitu Bintoro, yang meliputi wilayahnya yaitu daerah Pati, Pajang, Tuban, Madura, Surabaya, Semarang, Jepara. Luas sekali ya. Kenapa kerajaan Demak terletak di daerah pesisir? Ada yang tahu? Sebabnya apa? Karena persebaran Islam itu melalui perdagangan yang melibatkan daerah pesisir. Pak, nggak tunjuk tangan pak. Betul sekali mas. Lebih tepatnya pelabuhan Demak sangat baik untuk pelayaran ya mas. Untuk pusat rempah-rempah di Maluku dengan jalan pelayaran di Selat Malaka. Daerah Demak ini menghasil beras, kacang-kacangan, gula merah. Selain merupakan pelabuhan besar di Laut Jawa, juga merupakan pusat kegiatan para wali yang tugasnya menyebarkan agama Islam di Jawa ini. Ada yang tahu raja pertama Demak? Angkat tangan. Apa Mbak Minan? Den Mata. Betul sekali. Ini ceritanya. Setelah kerajaan Majapahit runtuh, Demak melepaskan diri yang dipimpin oleh Raden Mata sebagai penguasa kerajaan Islam. Yang pertama dimatah kita yaitu satu, menguasai jalur Selat Malaka. Yang kedua, melanjutkan penyiaran Islam. Yang ketiga, memajukan perdagangan. Setelah Raden Matah berkuasa, siapa lagi yang kedua yang melanjutkan tahtanya? Ayo angkat tangan. Ayo, dapat nilai plus dari saya. Udah tahu pak. Oh, kalian tahu bagian? Betul sekali. Adipati yang pertama tadi Raden Mata. Yang kedua Adipati Unus. Adipati Unus
merupakan putra dari Raden Patah. Ada sebutan untuk Adipati Unus yaitu Pangeran Sabranglor. Ada yang tahu? Kenapa disebut Pangeran Sabranglor? Enggak Pak. Enggak tahu, belum tahu Pak. Belum tahu. Adipati Unus disebut Pangeran Sabranglor yaitu yang artinya menyeberang ke utara karena sering bertugas menghadang armada Portugis di laut Jawa sebelah utara daerah Demak. Setelah Adipati Unus wafat, selanjutnya yaitu yang ketiga siapa? Ada yang tahu? Oke, saya jelaskan kalau tidak tahu. Sultan Trenggono. Namanya manusia Pak, Sultan Trenggono. Betul sekali. Itu nama-nama kerajaan itu memang lucu-lucu mas. Pada zaman kerajaan Demak yang dipimpin oleh Sultan Trenggono, Demak mencapai puncak kejayaannya. Setelah Sultan Trenggono berhasil direbut Banten pada tahun 1525, Sunda Kelapa yang di bawah Fatahillah dapat dikuasai dari ganti dengan nama Jayakarta. Saya tahu Jayakarta daerah mana? Jakarta. Betul sekali. Oke, kita lanjut ke Sultan Banten. Pak, ada yang mau masuk Pak? Kok siapa yang mau masuk? Mas Siva baru datang Pak. Oh, baru datang. Masih dibagi. Oke, setelah Kesultanan Demak kita lanjut, yaitu kita beranjak ke tepi barat. Ada yang tahu daerah mana? Sultanan mana? Betul sekali. Betul sekali kamu mas. Kesultanan Banten. Ini satu Pak kemarin Pak. Oh, ini satu. Bisa. Makanya apa mas? Gender Pak. Kesultanan Banten. Raja yang pertama dipimpin oleh siapa? Coba baru. Tadi jangan aja. Enggak tahu Pak, lupa. Waduh. Oke. Sultan Hasanuddin. Ya. Bukan ini Sultan Hasanuddin bukan dari Makassar ya. Ini yang dari Banten. Sultan Muhammad Hasanuddin. Hasanuddin ini merupakan putra dari Fatahillah, putra pertama Fatahillah. Mula-mula Sultan Banten duduk pada Demak. Akhirnya di bawah Sultan Hasanuddin, Banten mengalami perebutan tahta yaitu mendirikan kerajaan sendiri. Ada yang tahu sebab Banten menjadi pusat perdagangan? Karena dekat Jakarta Pak. Yang lain? Bapaknya Sultan Rizal. Yang lain? Dekat dengan Oke. apa? Daerah pesisir. Betul. Yang pertama yaitu Banten letaknya sangat strategis, yaitu di tepi Selat Banten. Yang kedua, daerah Banten menghasilkan lada, beras, sangat laku di pasar internasional. Dan setelah Hasanuddin wafat, digantikan oleh putranya. Dan tahu bernama siapa? Belum tahu Pak. Kurang tahu. Siapa? Sultan Agung ya. Bukan mbak. Dilanjutkan dulu oleh Panembahan Yusuf. Habis setelah Panembahan Yusuf, baru Sultan Agung Tirtayasa. Pada pemerintahannya, agama Islam berkembang sangat pesat juga, yang sampai masuk ke pedalaman. Kerajaan Hindu di Pajajaran dapat dikuasai oleh ini anaknya Sultan Hasanuddin tadi yang bernama Panembahan Yusuf. Dan setelah beliau wafat, dilanjutkan lagi oleh siapa tadi mbak? Sultan Agung. Nah, betul sekali, Sultan Agung Tirtayasa. Setelah dipegang Sultan Agung ini, pada masa VOC sudah menguasai Jakarta yang direbut oleh dulur siapa? Ada yang tahu? Pas zaman Sultan Agung Tirtayasa? Enggak tahu Pak. Pada zaman Sultan Agung Tirtayasa, VOC dikuasai oleh siapa atau dipegang oleh siapa? Van der Sipikun. Siapa? Van der Kepler.
Sopo itu? Betul. JP cuek. Jibikun. Maka dari itu Sultan Agung memperkuat kerajaannya. Langkah-langkah yang dilakukan Sultan Yasa ada yang tahu apa? Untuk memperkuat kerajaannya? Memperluas wilayah Pak. Bukan itu Mas. Membuka wilayah. Terus lebih tepatnya lagi yaitu Sultan Agung membeli alat-alat persenjataan dari Turki dan berbentengan canggih ya zaman dia untuk kualat tekan Turki. Kirimnya lewat apa ya? JNE. Yaitu membangun istana Kaibon supaya lebih kuat dan indah, menyiarkan agama Islam, dan yang paling penting ini dia memindahkan ibu kota dari Girang ke Surosowan. Ketika Sultan Agung berselisih dengan putranya, ada yang tahu? Berselisih dengan putranya itu siapa? Putranya ini sangat pro terhadap Belanda. Yang tahu ayo siapa? Tahu Pak. Oke, saya sebutkan, saya jelaskan. Abdul Kahar. Kesempatan ini dipakai Belanda untuk mengadu domba antara ayahnya dan anaknya. Jadi dalam ini Sultan Agung dan anaknya berkelahi sendiri atau berselisih sendiri. Dan setelah itu Sultan Agung dinobatkan sebagai sultan yang bergelar yaitu Sultan Haji. Sejak pemerintahan Sultan Haji atau anaknya itu Banten mengalami kemunduran dan kemerosotan. Dan akhirnya Banten sendiri runtuh. Oke, baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin itu hanya beberapa cerita kisah kerajaan yang ada di Jawa ini. Di sini ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan? Belum. Oh ya, baik. Saya kasih PR aja ya. Kasih PR, buka buku halaman 60. Itu ada pilihan ganda. Jangan lupa dikerjakan, dikumpulkan besok ya. Dikumpulkan keluar dan ketuanya ini. Ini kumpulkan. Baik, terima kasih. Sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu. Mana tuh kan? Oh iya, monggo. Dan mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa bisa. Siap. Baik. Terima kasih yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.